Kita memasuki materi barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan dan deret aritmatika? Oke. Untuk barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang suku berikutnya mengalami penambahan dengan bilangan yang tetap. Kemudian deret aritmatika adalah jumlah dari setiap barisan aritmatika. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya, silahkan kalian amati perbedaan barisan dengan deret. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu dan memastikan bahwa itu barisan aritmatika. Oke, barisan aritmatika contohnya dari 3, kemudian ke 7, kemudian ke 11, kemudian ke 15, dan kemudian ke 19, dan ke 23. Kenapa kita bisa sebut ini adalah barisan aritmatika? Karena coba kalau kalian lihat 3 ke 7 bertambahnya 4, 7 ke 11 bertambahnya juga 4, 11 ke 15 juga bertambahnya 4. Karena setiap suku berikutnya bertambah dengan bilangan yang tetap, yaitu dalam hal ini adalah 4, maka barisan ini bisa kita pastikan adalah barisan aritmatika. Kemudian, ketika barisan aritmatika dijumlahkan, 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 dan seterusnya, ditambah 23 dan seterusnya, maka barisan aritmatika yang dijumlahkan tersebut akan menjadi sebuah deret aritmatika. Jadi kalau tadi kita punya barisan aritmatika kemudian dijumlahkan dari suku pertama sampai suku terakhir atau seterusnya, maka akan disebut sebagai deret aritmatika. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan kita cek lagi. Misalkan kita ambil barisan ketiga. Barisan ketiganya di sini banyaknya adalah 11. Kemudian kalau deret ketiga itu artinya berarti kita menjumlahkan dari barisan pertama ditambah barisan kedua ditambah barisan ketiga. Seperti itu. Jadi kalau deret ketiga itu hasilnya adalah 21. Sekali lagi, kalau misalkan kita punya pasukan barisan ketiganya ada berapa banyak pasukannya, berarti kita jawabnya ada 11. Sedangkan pasukan deret ketiganya ada berapa banyaknya, berarti kita hitung banyak pasukan di baris pertama ditambah pasukan di baris kedua ditambah pasukan baris ketiga. Ya berarti banyak pasukan sampai deret ketiga, berarti ada 21. Jadi nggak cuma 11 saja, tapi kita harus juga menjumlahkan dari barisan pertama dan keduanya. Seperti itu. Oke. Untuk materi kali ini kita akan fokus terlebih dahulu di barisan aritmatika. Nah, mari kita lihat kembali untuk contoh barisan aritmatika. Nah, kalian lihat ada contoh lagi barisan aritmatika, yaitu tadi ya 3, kemudian 7, 11 dan seterusnya. 3 ini disebut U1. U1 itu apa? Itu adalah suku ke-1 atau nilai dari suku ke-1. 7 itu adalah U2. U2 itu berarti suku kedua atau banyak atau nilai dari suku kedua. Dan seterusnya di sini contohnya ada sampai ke U6 atau suku ke-6, yaitu nilainya adalah 23. Nah, kalau tadi dari 3 ke 7 bertambah 4, 7 ke 11 bertambah 4, kemudian 11 ke 15 bertambah 4 dan seterusnya, bertambah 4 itu disebut beda. Jadi beda dari setiap sukunya itu adalah tetap, berarti itu adalah barisan aritmatika. Nah, untuk kasus ini bedanya yaitu
4, bertambah 4 terus. Kemudian contoh yang lain, 13 ke 11, kemudian ke 9, dan seterusnya. 13 ini adalah U1 atau suku pertamanya adalah nilainya 13. Suku keduanya atau nilai dari suku kedua yaitu 11. Dan seterusnya. Kalau kalian lihat, beda setiap sukunya juga tetap berapa? Dari 13 ke 11, 11 ke 9, 9 ke 7, dan seterusnya. Beda setiap sukunya yaitu adalah negatif 2 atau berkurang 2 terus. Jadi kalau barisan aritmatika, sekali lagi, dari suku ke suku berikutnya selalu mengalami perbedaan yang tetap. Bisa itu bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Maka dari itu, suku ke N dari barisan aritmatika kita bisa tentukan dengan sebuah rumus. Suku ke N atau UN yaitu sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 kemudian dikalikan B. Nah, UN itu sendiri adalah suku ke N atau nilai suku ke N. Maka otomatis N-nya itu adalah urutan sukunya, suku keberapa dia, seperti itu. Kemudian B itu adalah beda atau selisih dari setiap suku dengan suku sebelumnya. Dan A itu adalah suku pertama atau juga bisa ditulis U1. Supaya kalian bisa lebih jelas, mari kita akan lihat dari contoh soal. Oke. 3, 7, 11, 15. Dari sini sudah jelas ya. 3 ke 7 bertambah 4, 7 ke 11 bertambah 4, 11 ke 15 bertambah 4. Berarti kita bisa pastikan bahwa ini adalah barisan aritmatika. Kemudian ditanyakan tentukan suku ke 54. Oke. Kita cek dulu. Kita sudah mengetahui bahwa suku pertamanya adalah 3. Kemudian bedanya tadi ya, dari 3 ke 7 itu bedanya 4. Nah, U ke 54 itu berapa? Nah, kita masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikurangi B. Oke, untuk ini kita masukkan terlebih dahulu N-nya. A-nya kita tahan dulu. Jadi U54 sama dengan A ditambah 54 min 1 kemudian dikalikan B. Maka U54 kalian lihat di sini itu akan sama dengan A ditambah 53B. Sekali lagi coba fokus terlebih dahulu. U54 maka itu akan sama dengan A ditambah 53B. Jadi kenapa tadi saya minta untuk A dan B-nya tidak dimasukkan terlebih dahulu walaupun sudah diketahui, supaya kalian bisa menemukan bahwa oh ternyata U54 itu bisa kita tulis A ditambah 53B. Oke. Sebelum lanjut, saya akan kasih analogi yang lain. Bagaimana kalau U115? Ya berarti nanti U115 itu juga bisa kita tulis sebagai A ditambah 114B. Seperti itu ya. Jadi bisa dengan cepat kita langsung tentukan seperti itu. Ya, kita kembali ke contoh soal ini, kita masukkan nilai A dan B-nya. A-nya tadi 3, B-nya 4, berarti U54 sama dengan 3 ditambah 53 dikali 4. Nah, U54 hasilnya 215. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, bisa kalian baca sendiri untuk soal cerita. Silahkan dipahami. Nah, setelah kalian pahami, mari kita bahas, kita jawab ya.
Oke, yang pertama kita bisa tuliskan diketahuinya 85, 88, dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi pada awalnya kursinya itu tingginya 85, kemudian ketika dua kursi ditumpuk menjadi 88. Kita bisa tulis seperti ini. Dari sini kita akan ketahui bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 85. Kemudian B-nya adalah 3 atau selisihnya 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai dari U ke 11 atau suku ke 11 itu berapa nilainya. Oke. Sekali lagi kita bisa langsung tuliskan ya. Lihat di sini, kalau tadi kita ingin mencari nilai U ke 11. Fokus di sini 11. U11 maka bisa kita langsung tuliskan yaitu A ditambahnya 10B. Sekali lagi, kenapa 11 di sininya 10? Karena tadi sesuai dengan rumus aslinya N-1. Jadi U11 ya bisa langsung kita tuliskan. Kalau di sini 11 pasti nanti di sini ditambahnya 10B. Jelas ya? Seperti itu. Setelah itu kita masukkan A-nya 85, B-nya 3. Kita hitung perkaliannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Maka U11-nya atau suku ke-11-nya itu 115. Jadi, tinggi tumpukan 11 kursi tingginya adalah 115 cm.